Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Jalan Nurmansyah, NIM 33 dari kelompok 18 akan mempresentasikan tentang perencanaan tata letak pabrik. Perencanaan dan perencanaan tata letak fasilitas merupakan perencanaan fasilitas-fasilitas yang terdapat di pabrik seperti kantor, dapur, koperasi, dan lain sebagainya. Tata letak fasilitas didefinisikan sebagai analisa untuk membentuk konsep, merancang, dan mewujudkan sistem bagi pembuatan barang atau jasa. Kegiatan perancangan fasilitas berhubungan dengan perancangan susunan unsur fisik suatu lingkungan. Perencanaan tata letak fasilitas merupakan kombinasi antara seni dan teknik rekayasa atau engineering. Salah satu metode dalam perancangan tata letak fasilitas produksi adalah menggunakan metode Systematic Layout Planning (SLP). Metode ini dapat menyelesaikan permasalahan yang menyangkut berbagai macam problem, antara lain produksi, transportasi, pergudangan, supporting, support service, perakitan, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi dalam suatu perancangan dalam tata letak itu dibutuhkan suatu perencanaan dan perancangan. Adapun tujuannya dalam suatu perencanaan dan pengaturan tata letak pabrik adalah mengatur area kerja dan segala fasilitas produksi yang paling ekonomis untuk operasi produksi aman, nyaman, sehingga dapat menaikkan moral kerja dan performa dari operator. Jadi jika kita telah melakukan perencanaan dan pengaturan tata letak pabrik dan fasilitas dengan baik, maka hasil yang dihasilkan akan maksimal, sehingga operasi produksi aman dan nyaman. Lebih spesifik lagi, tata letak pabrik akan memberikan keuntungan sebagai berikut. 1. Yaitu menaikkan output produksi. 2. Mengurangi waktu tunggu. 3. Mengurangi proses material handling. 4. Penghematan penggunaan area produksi, gudang, dan servis. 5. Mengurangi inventory in process. 6. Proses manufacturing yang lebih singkat. 7. Mengurangi faktor yang bisa merugikan dari kualitas dari bahan baku atau produk jadinya. Dan 8. Mengurangi kemacetan dan kesimpangsiuran. Jadi dengan adanya perencanaan dan pengaturan tata letak pabrik, semua fasilitas akan lebih tercapai dan tersusun dengan rapi, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan kesimpangsiuran. Adapun metode perencanaan dan pengaturan tata letak fasilitas, yang pertama kita menggunakan metode Northwest Corner Rule atau NWR. 2. Metode Least Cost. 3. Metode Vogel Approximation Method. 4. Metode batu loncatan Stepping Stone. Dari beberapa metode ini, kali ini saya akan menjelaskan 2 metode sebagai perbandingan nilai hasilnya nanti. Yang pertama saya menggunakan metode Northwest Corner Rule atau NWR. Yang kedua saya menggunakan metode Vogel Approximation Method atau VAM. Langkah-langkah dalam penentuan tata letak fasilitas yaitu 1. Menentukan data demand. Dari data demand tersebut kita menghasilkan data demandnya. Ini saya menggunakan penelitian dalam 1 tahun, mulai bulan Januari sampai Desember. Untuk demandnya, saya yang bulan pertama saya masukkan seperti ini. Kita masukkan semuanya dalam penentuan data demand, kemudian kita simpulkan hasilnya seperti ini. Mulai dari 4217 kita tambah sampai 5513, ketemu ini 58.381. Yang kedua adalah menentukan data produksi dari nilai tersebut. Nilai jadi, nilai demand yang telah dijumlahkan tadi kita bedakan setiap 4 bulannya dari perencanaan tata letak tersebut. Jadi dalam 1 tahun kan terdapat 12 bulan. Ini kita bedakan, kita bagi setiap 4 bulannya. Jadi kita dapat menentukan pakai A, B, C. Misal A bulan Januari, Februari, Maret sampai April. Bulan B, Mei, Juni, Juli, Agustus. C, September, Oktober, November, dan Desember. Kita dapat menemukan demand tersebut, nilainya seperti ini, kemudian nilai B-nya juga ketemu seperti ini, kemudian nilai C-nya ketemu, sehingga kita dapat menghasilkan total tadi. Jadi dari nilai penjumlahan nilai demand tadi kita dapat menentukan sama ya dengan tadi. Cuma kalau tadi kita rinci mulai dari bulan awal Januari sampai Desember kita rinci. Jika ini yang kedua ini menentukan demand yang ini, kita lebih ringkas lagi dengan pembagian setiap 4 bulannya. Jadi ketemu dalam 1 tahun ini bulan A, B, dan C, sehingga totalnya sama dengan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menentukan biaya transportasi dan perancangan tata letak dan fasilitas tadi. Dari bulan ini periodenya dalam 1 tahun, mulai bulan Januari dan sampai Desember. Kita harus menentukan dulu
biaya transportasi dan perancangan dalam tata letak fasilitas perusahaan dari A, B, dan C. Dari sini kita setelah kita menemukan hasilnya dan kita masukkan dalam sistem penelitian kita, kemudian kita dapat melanjutkan dari ini. Penggunaan pabrik A, B, C ini tadi dari pembagian setiap 4 bulannya ya. Kemudian kita lihat juga setiap bulan awal Januari sampai Desember dengan 12 bulan. Itu kita harus menemukan dari bulan awal 4.217, bulan Februari 4.335, 4.453, dan April 4.570. Itu kita tentukan dari nilai tadi, dari nilai data demandnya 4.217, 4.335, kemudian 4.453 kita masukkan sampai bulan Desember dan kita temukan totalnya 58.381. Kita masukkan dalam tabel juga dalam nilai pertambahan ini. Jadi tambahannya ini antara supply dengan permintaannya ini harus sama ya. Jadi mulai ini bulan Januari sampai Januari kita total, Februari kita total. Kemudian untuk yang sisi sini supply itu 17.574 kita dapatkan dari penjumlahan setiap 4 bulannya. Yang ini bulan Januari sampai April. Kemudian yang pabrik B bulan Mei sampai bulan Agustus 4.688 kita jumlahkan sampai 5.042, hasilnya 19.460. Kemudian untuk pabrik C nya kita tentukan juga mulai dari bulan September, Oktober, November, Desember sehingga ketemu dari 4 bulannya hasil suplainya adalah seperti tadi 21.346. Jadi setelah itu dalam metode NWCR ini kita dapat menentukan nilai Z-nya, nilai total biaya keluaran produksinya yaitu adalah Z. Kita kalikan dari nilai tadi, nilai jumlah demand-nya berapa, dan nilai ini biaya transportasi dan nilai demand-nya kita kalikan. Jadi di sini 4.271 dikali 12, kemudian 4.335 dikali 15, kemudian 4.453 dikali 34, dan seterusnya dari ini. Kemudian yang selanjutnya bulan periode pabrik B 4.688 kali 33 kita masukkan, kemudian 4.806 kali 20 kita masukkan, kemudian yang terakhir yaitu adalah pabrik C kita masukkan juga 5.160 dikali 29, kemudian bulan Oktobernya kita masukkan juga 5.278, bulan Novembernya kita masukkan 5.396 dikali 41, kemudian bulan Desember 5.513 dikali 39. Kita dapat menentukan hasilnya yaitu di sini 1.670.743. Ini tadi kita menggunakan metode NWCR, kemudian kita lanjutkan nanti kita yang kedua ini menggunakan metode FAM. Jadi dalam beberapa metode ini kita dapat membandingkan mana yang lebih efektif dan efisien dari beberapa metode yang kita gunakan. Selanjutnya kita yang pertama langkah-langkah awalnya yaitu melakukan perhitungan Vogel Approximation Method atau FAM dengan menentukan literasi terlebih dahulu. Literasi 0 tadi Januari sampai Desember, jadi literasi sampai literasi ke-12. Dalam sistem pengerjaannya ini kita masukkan tadi jumlah biaya transportasinya, kita masukkan demand nilai permintaannya berapa dalam bulan Januari, Februari. Untuk langkah pengerjaan dari metode FAM ini yaitu kita harus menentukan dahulu mana nilai yang lebih besar. Di sini nilai yang lebih besar adalah 27 di bulan November. Jadi kita kerjakan di sini ke 27. Ke 20. Ini kan antara ini nilai selisihnya yang paling besar adalah 27. Maka kita menggunakan bulan November terlebih dahulu karena memiliki selisih yang paling besar yaitu adalah 27. Jadi selisih pertama kita gunakan pada bulan November. Kemudian untuk permintaannya kita ganti dengan 0 jika kita sudah memilih bulan yang akan kita lakukan dalam perhitungan Vogel ini FAM. Kemudian untuk yang kedua adalah 20 yang terbesar, maka kita menggunakan bulan yang September. Kemudian yang bulan ketiga ini sama 16, kita pilih salah satu bulan Februari maupun bulan Agustus. Untuk
Selisihnya ini kita dapatkan dari nilai terbesar kedua dikurangi nilai terbesar yang terakhir. Ini nilai terbesarnya yaitu adalah 16. Di sini 12. Berarti pada bulan Januari 16 dikurangi 12 sama dengan 47. Ini 16 kali 12 sama dengan 47. Kemudian untuk Februari, selisih yang kedua, terbesar kedua 31 dikurangi 15, 16. Untuk selisih yang kedua, selisih terbesar kedua dikurangi selisih terbesar yang terakhir. Yang pertama maksud saya. Jadi di sini 30 kemudian dikurangi 22 yang paling kecil ketemu 8. Kemudian yang ini terbesar kedua 25 dikurangi 19 sama dengan 6 dan seterusnya. Untuk selisih ini kita juga sama, yaitu adalah menentukan nilai yang terkecil kedua dikurangi nilai terkecil pertama. Jadi nilai di sini, nilai terkecil pertama bisa kita lihat yaitu adalah nilai 9. Untuk nilai terkecil kedua 10. Jadi 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Untuk nilai yang kedua yaitu kita pilih juga yang sama. Kemudian berarti nilai terkecilnya adalah yang pertama 17, yang kedua 20. Jadi 20 dikurangi 17 hasilnya selisihnya 3. Kemudian yang ini juga sama 16. Kemudian dikurangi sama yang terkecil kedua yaitu adalah 22. Berarti 22 dikurangi 16 adalah selisihnya kita temukan 6. Untuk nilai totalnya harus tetap 52.985. Dari ini kemudian yang terakhir kita ini adalah setelah literasi terakhir kita dapat menemukan bahwa semua hasilnya yaitu adalah untuk demandnya sudah 0 dan untuk selisihnya sudah tidak ada karena ini adalah bulan yang ke-12. Ini 0 semua, ini tidak ada. Jadi kita dapat menentukan hasilnya yaitu adalah mulai dari bulan awal 4.217 dikali 16 ditambah 19.976 dikali 15 ditambah 23.359 dikali 31. Selanjutnya ditambah lagi 4.453 dikali 22 dan seterusnya sampai yang bulan akhir yaitu 942 dikali 39. Dan hasil totalnya dapat kita lihat yaitu adalah 1.232.944. Dari pembedaan dari dua metode tadi menggunakan Northwest Corner dan Vogel Approximation Method atau FAM, kita dapat menentukan total biaya yang dikeluarkan. Di situ dalam metode Northwest Corner untuk biayanya adalah 1.670.743 dan untuk Vogel dapat kita lihat biayanya adalah 1.232.944 sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa biaya yang terbesar adalah penggunaan metode Northwest Corner 1.670.000 dan biaya yang terkecil yaitu dalam di sini yaitu adalah FAM yaitu 1.232.944. Jadi total biaya dapat kita dapat menggunakan metode FAM Vogel Approximation Method karena dalam metode FAM ini total biaya yang dikeluarkan adalah lebih kecil dari total biaya Northwest Corner yaitu 1.232.944 sehingga dipilihlah metode Vogel Approximation Method atau FAM karena hasil biayanya lebih optimal sebagai penentuan dalam tata letak pusat fasilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yusuf 34. Saya akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu penentuan aliran proses pembuatan kursi. Yang pertama, desain produk. Desain produk merupakan rancangan barang atau jasa yang hendak dibuat agar dapat diterima dan memuaskan konsumen dan tepat sasaran, serta tidak mudah ditiru oleh kompetitor. Dalam pembuatan desain produk ini tentu membutuhkan perencanaan yang sangat tepat antar tiap-tiap departemen agar dapat tercipta produk yang sesuai harapan. Kemudian macam-macam peta kerja. Peta kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Peta kerja keseluruhan yaitu peta kerja yang melibatkan sebagian produk atau seluruh fasilitas yang dibutuhkan dalam membuat suatu produk.
Kemudian peta kerja setempat adalah peta kerja yang hanya mengamati satu stasiun kerja saja dengan jumlah yang terbatas. Berikut ini merupakan simbol-simbol pada peta kerja. Yang pertama, simbol lingkaran, yaitu proses, seperti ketika melakukan pengeboran, penghalusan, dan lain-lain. Kemudian simbol kotak, yaitu inspeksi. Inspeksi itu pengecekan. Kemudian transportasi yaitu pemindahan barang atau material dari departemen satu ke departemen lain. Kemudian lambang D yaitu delay atau menunggu. Kemudian simbol lingkaran di dalam kotak yaitu aktivitas ganda. Kemudian simbol segitiga menghadap ke bawah, penyimpanan atau gudang. Metode precedence diagram. Precedence diagram method merupakan satu teknik penjadwalan termasuk dalam teknik penjadwalan networking planning atau rencana jaringan kerja. Precedence diagram method memiliki teknik penyajian secara grafis dengan memakai diagram anak panah kotak serta kaidah-kaidah dasar logika ketergantungan dalam menyusun urutan kegiatan pada suatu proyek. Berikut ini desain kursi yang kelompok kami buat. Desain kursi ini sudah mengacu pada data antropometri yang sudah pernah dipelajari di praktikum sebelumnya. Desain ini dikhususkan untuk anak-anak, lebih tepatnya untuk bersantai, dengan ukuran sebagai berikut, dengan bahan keseluruhan menggunakan bahan kayu. Kemudian part list atau bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kursi antara lain membutuhkan kaki dengan jumlah 8 buah berbahan balok berukuran panjang 50 x 4 x 4 cm, dan untuk alas kursi berjumlah 1 menggunakan bahan papan kayu berukuran 40 x 35 dengan tebal 3 cm. Kemudian untuk balok penyangga alas berjumlah 2 buah berbahan balok kayu berukuran panjang 50 cm x 4 x 4 cm. Kemudian sandaran kursi berjumlah 1 berbahan papan berukuran 40 x 35 dengan tebal 3 cm. Yang terakhir balok penyangga sandaran berjumlah 2 buah berbahan balok kayu berukuran panjang 50 x 4 x 4 cm. Berikut ini peta proses operasi dalam pembuatan kursi. Dalam proses pembuatannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu alas, sandaran, kemudian rangka. Pada alas, proses pertama yaitu inspeksi atau pengecekan bahan sebelum masuk ke pengukuran dengan waktu 2 menit, kemudian masuk ke pengukuran dengan waktu 2 menit. Kemudian setelah selesai diukur masuk ke proses pemotongan membutuhkan waktu 10 menit. Setelah itu masuk ke proses penghalusan dan inspeksi membutuhkan waktu 6 menit. Kemudian sandaran yang pertama yaitu proses inspeksi 2 menit, kemudian proses pengukuran 2 menit, kemudian masuk ke proses pemotongan selama 10 menit, kemudian masuk ke proses penghalusan dan inspeksi selama 6 menit. Kemudian komponen terakhir yaitu rangka untuk inspeksi membutuhkan waktu 4 menit, kemudian masuk ke proses pengukuran dengan waktu 6 menit, kemudian masuk ke proses pemotongan membutuhkan waktu 20 menit, setelah itu masuk ke proses penghalusan membutuhkan waktu 20 menit. Setelah proses pada 3 komponen tersebut selesai, masuk ke proses perakitan. Dalam proses perakitan ini ketiga komponen tadi yaitu alas, sandaran, dan rangka disatukan sehingga dapat membentuk sebuah kursi. Dalam proses ini membutuhkan waktu 25 menit. Setelah kursi jadi, kemudian masuk ke proses pengecatan. Dalam proses pengecatan ini membutuhkan waktu 30 menit. Setelah itu, setelah jadi kursi dimasukkan ke gudang finish good atau gudang barang jadi. Dalam analisa ini proses operasi berjumlah 11 buah membutuhkan waktu 121 menit. Kemudian proses pemeriksaan berjumlah 6 membutuhkan waktu 24 menit, dan proses penyimpanan sekali. Total
Ada 18 kegiatan dengan total waktu 145 menit. Analisa presence diagram. Yang pertama yaitu proses A. Pada proses A ini adalah proses inspeksi, kemudian membutuhkan waktu 24 menit. Kemudian proses B ini adalah pengukuran, membutuhkan waktu 10 menit. Kemudian masuk ke proses pemotongan yang dilambangkan dengan huruf C, membutuhkan waktu 40 menit. Kemudian masuk ke proses penghalusan dan inspeksi, membutuhkan waktu 16 menit. Kemudian masuk ke proses perakitan yaitu E, membutuhkan waktu 25 menit. Yang terakhir yaitu proses F, pengecatan, membutuhkan waktu selama 30 menit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhadi Dani Mulyanto, NIM 36 dari kelompok 18. Di sini saya akan mempresentasikan modul 3, yaitu tentang penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Menurut Wibowo, mesin yang memiliki nilai indikator terkecil adalah mesin yang akan digunakan untuk memproduksi permintaan dengan syarat bahwa menyesuaikan jadwal perawatan mesin dan waktu yang tersedia dapat memenuhi waktu yang dibutuhkan mesin untuk memproses menyelesaikan permintaan. Namun, jika waktunya tidak memenuhi waktu permintaan, dapat dialokasikan pada mesin yang nilai indikatornya lebih besar dari mesin tersebut, dan begitu selanjutnya. Untuk kapasitas, yaitu merupakan kemampuan pembatas dari unit produksi untuk memproduksi dalam waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran output persatuan waktu. Untuk berbagai kegiatan dapat disesuaikan dengan tingkat penjualan dan berfluktuasi dalam jadwal produk induk. Selanjutnya yaitu efisiensi mesin. Menurut Siska, tata letak fasilitas adalah perencanaan dan integrasi aliran komponen-komponen suatu produk untuk mendapatkan integrasi yang paling efektif dan efisien antar operator, peralatan, dan proses transformasi material dari bagian penerimaan sampai ke bagian pengiriman produk jadi. Tujuan perancangan tata letak ini menghubungkan erat dengan strategi manufaktur. Adapun rumusan dari efisiensi mesin ini yaitu E sama dengan ST plus DT per D. Selanjutnya yaitu jumlah mesin yang digunakan. Di sini ada 4 tahapan proses dengan tipe mesin yang digunakan yaitu mesin pemotong, mesin penghalus, mesin bor, dan mesin spray. Jam kerja per periode mesin pemotong yaitu 480. Waktu pengerjaan per periode mesin pemotong yaitu 17. Downtime per hari mesin pemotong 60, setup time mesin pemotong 10, dan debitnya yaitu 2. Untuk jam kerja per periode mesin penghalus yaitu 480. Waktu pengerjaan per periode mesin penghalus 15. Downtime per hari mesin penghalus yaitu 60, setup time mesin penghalus 10, dan debitnya yaitu 2. Untuk jam kerja per periode mesin bor yaitu 480. Waktu pengerjaan per periode mesin bor 25. Downtime per hari mesin bor 60, setup time mesin bor 10, dan debitnya yaitu 2. Untuk jam kerja per periode mesin spray 480. Waktu pengerjaan per periode mesin spray 40. Downtime per hari mesin spray 60, setup time mesin spray yaitu 10, dan debitnya yaitu 2.
Selanjutnya yaitu untuk menghitung unit produk. Yang pertama yaitu mesin spray dengan menggunakan rumus PG kali I per 1 min B. Yaitu di sini kita masukkan 168. 168 ini didapat dari ketentuan 168 dibagi demand yaitu 0,99 sama dengan 170. Jadi untuk jumlah demand perharinya yaitu 170 unit per produk. Selanjutnya yang kedua yaitu mesin bor. Di sini menggunakan rumus yang sama 170 didapat dari jumlah demand per hari dari mesin spray. 170 dibagi demandnya yaitu 0,99, jadi totalnya menjadi 172 unit per produk. Selanjutnya yaitu mesin penghalus dengan menggunakan rumus yang sama 172 dibagi demand 0,99 dan hasilnya menjadi 174. Jadi untuk jumlah demand mesin penghalus yaitu 174 unit per produk. Selanjutnya yaitu mesin pemotong dengan menggunakan rumus yang sama 174 dibagi 0,99 dan total hasilnya menjadi 176. Dan jumlah demand perharinya suatu mesin pemotong yaitu 176 produk. Selanjutnya yaitu di sini keterangan dengan demand yaitu 4.830 dibagi 25 sama dengan 194 unit dengan jam kerja per periode per menit 8 jam kerja dikali 60 sama dengan 480 menit. Waktu pengerjaan per periode yaitu waktu pengerjaan. Downtime-nya yaitu waktu istirahat 1 jam atau 60 menit, 15 menit makan siang, 15 menit sholat dan 30 menitnya sampai. Untuk setup time-nya di sini yaitu waktu persiapan mesin. Selanjutnya yaitu efisiensi mesin. Untuk efisiensi mesin pemotong, mesin penghalusan, mesin bor dan mesin spray di sini itu sama, yaitu rumusnya dengan satu rumus yaitu E sama dengan 1 min ST plus DT per D, itu sama dengan 1 min 70 per 480 sama dengan 1 min 0,15 sama dengan 0,85 dan dibulatkan menjadi 85%. Selanjutnya yaitu jumlah mesin. Jumlah mesin pemotong dengan rumus N sama dengan T per 60 kali P I per D kali E sama dengan 40 kali 176 per 480 kali 0,85 sama dengan 40 kali 0,43 sama dengan 17,25. Selanjutnya itu dibuatkan menjadi 17. Jadi untuk jumlah mesin yang dibutuhkan yaitu 17 unit mesin pada mesin pemotong. Selanjutnya mesin penghalus dengan menggunakan rumus yang sama. Yang selanjutnya dimasukkan sini, N-nya dimasukkan menjadi 16 dikali 174 dibagi 480 kali 0,85 sama dengan 16 kali 0,43, yaitu totalnya menjadi 6,88 dan dibulatkan menjadi 7. Jadi untuk jumlah mesin yang dibutuhkan pada mesin penghalus yaitu 7 unit mesin. Selanjutnya mesin bor dengan rumus yang sama, yaitu N-nya di sini kita masukkan 25 dikali 172 dibagi 480 kali 0,85, totalnya yaitu 25 dikali 0,42 dan dengan hasilnya yaitu 10,5 dan dibulatkan menjadi 10. Jadi untuk jumlah mesin yang dibutuhkan pada mesin bor yaitu 10 unit mesin. Selanjutnya untuk mesin spray dengan rumus yang sama, ini kita masukkan jadi 30 dikali 170 dibagi 480 dikali 0,85, hasilnya yaitu 30
kali 0,41 sama dengan 12,3, dibulatkan menjadi 12. Jadi untuk jumlah mesin yang dibutuhkan pada mesin spray yaitu 17 unit mesin. Selanjutnya yaitu analisa data. Dari perhitungan jumlah produk, proses produksi menghasilkan produksi terkecil pada suatu produk berada di mesin spray dengan jumlah produk yang dihasilkan per hari sebanyak 198 produk. Sedangkan di mesin pengeboran per hari menghasilkan produk sebanyak 203 produk. Mesin penghalusan per hari menghasilkan sebanyak 208 produk. Dan mesin pemotong per hari menghasilkan sebanyak 213 produk. Pada penghitungan efisiensi mesin, mesin pemotong, mesin penghalus, mesin bor, dan mesin spray hasilnya sama. Karena jam kerja per periode, downtime per hari, setup time, dan defect-nya sama semua yang dihasilkan efisiensi sebesar 85%. Pada perhitungan jumlah mesin, proses produksi yang maksimal berada di mesin pemotong. Karena di proses tersebut menggunakan mesin paling banyak, yaitu 19 unit mesin. Jadi jika semakin banyak mesin yang digunakan dalam suatu proses produksi, maka jumlah mesin yang dihasilkan akan semakin banyak pula. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan peta aliran proses pembuatan kursi. Yang pertama yaitu dari pengambilan bahan baku rangka di gudang penyimpanan yang membutuhkan jarak 3 meter. Inspeksi bahan baku rangka membutuhkan jarak 1 meter dalam waktu 4 menit. Pengiriman bahan baku rangka ke proses pengukuran membutuhkan jarak 2 meter. Pengukuran bahan baku rangka membutuhkan jarak 1 meter dan membutuhkan waktu 6 menit. Pengiriman bahan baku ke proses pemotongan membutuhkan jarak 2 meter. Pemotongan bahan baku rangka membutuhkan jarak 2 meter dan dalam waktu 10 menit. Selanjutnya yaitu pengiriman bahan baku ke proses penghalusan dan inspeksi yang membutuhkan jarak 2 meter. Penghalusan bahan baku rangka ini membutuhkan jarak 1 meter. Inspeksi bahan baku rangka yaitu mempunyai jarak 1 meter. Pemanggilan bahan baku alas di gudang penyimpanan membutuhkan jarak 3 meter. Dan inspeksi bahan baku yaitu membutuhkan jarak 1 meter dan dalam waktu 2 menit. Selanjutnya yaitu kiriman bahan baku alas ke proses pengukuran yang membutuhkan jarak 2 meter. Pengukuran bahan baku alas membutuhkan jarak 1 meter dan waktu 2 menit. Kiriman bahan baku alas ke proses pemotongan itu membutuhkan jarak 2 meter. Di pemotongan bahan baku alas itu membutuhkan jarak 1 meter dan dalam waktu 10 menit. Kiriman bahan baku alas ke proses penghalusan dan inspeksi membutuhkan jarak 2 meter. Penghalusan bahan baku alas membutuhkan jarak 1 meter dan dalam waktu 3 menit. Selanjutnya yaitu pengambilan bahan baku sandaran di gudang penyimpanan membutuhkan jarak 3 meter. Inspeksi bahan baku sandaran membutuhkan jarak 1 meter dalam waktu 2 menit. Kiriman bahan baku sandaran ke proses pengukuran yaitu dengan jarak 2 meter. Ukuran bahan baku yaitu pengukuran bahan baku sandaran menggunakan jarak 1 meter dengan waktu 2 menit. Selanjutnya kiriman bahan baku sandaran ke proses pemotongan membutuhkan jarak 2 meter. Potongan bahan baku sandaran membutuhkan jarak 1 meter dalam waktu 10 menit. Kiriman bahan baku sandaran ke proses penghalusan dan inspeksi membutuhkan jarak 2 meter. Penghalusan bahan baku sandaran membutuhkan jarak 1 meter dalam waktu 3 menit. Dan inspeksi bahan baku sandaran membutuhkan jarak 1 meter dalam kurun waktu 3 menit.
pengambilan bahan baku, rangka, alas, dan sandaran membutuhkan jarak 5 meter. Kiriman bahan baku, rangka, alas, sandaran, dan kaki membutuhkan jarak 5 meter. Pemuatan seluruh bagian kursi membutuhkan jarak 1 meter dalam kurun waktu 25 menit. Memindahkan kursi ke tempat pengecatan itu menggunakan jarak 5 meter. Pengecatan seluruh bagian kursi itu dengan jarak 1 meter dalam kurun waktu 10 menit. Selanjutnya itu memindahkan kursi ke tempat penyimpanan, itu membutuhkan jarak 4 meter, dan penyimpanan kursi ke gudang penyimpanan membutuhkan jarak 1 meter. Analisa peta aliran proses. Dari hasil flow proses card pada analisa bahwa pembuatan kursi, aktivitas yang dilakukan adalah pengukuran, pemotongan, penghalusan, pengecatan, dan inspeksi. Proses dimulai dari gudang bahan baku hingga produk disimpan di gudang produk jadi. Deskripsi dari proses yaitu bahan baku diambil dari gudang bahan baku, mengalami inspeksi, kemudian dibawa ke proses pengukuran untuk mengalami proses pengukuran. Setelah bahan baku diukur, kemudian dibawa ke proses pemotongan untuk dipotong, lalu bahan baku dibawa ke proses penghalusan untuk dihaluskan sekaligus diinspeksi. Kemudian bahan baku dibawa ke proses perakitan untuk dirakit menjadi satu yang berbentuk kursi. Setelah dirakit, kemudian kursi dibawa ke proses pengecatan untuk diwarnai. Setelah itu, produk disimpan di gudang produk jadi sebelum dikirim ke konsumen. Untuk seluruh aktivitas peta aliran proses diperoleh waktu total waktu yaitu 122 menit dan menghasilkan total jarak 69 meter. Demikian yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dari kelas 5B1 kelompok 18 nomor NIM 41. Di sini saya akan mempresentasikan pada modul 4 yaitu penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Jumlah mesin yang digunakan. Jadi di sini tuh menggunakan 4 tahapan proses. Yang pertama yaitu ada tipe mesin yang digunakan: mesin pemotong, mesin penghalus, mesin bor, mesin spray. Nah, dalam jam kerja per periodenya itu pada mesin pemotong 480, mesin penghalus 480, mesin bor 480, mesin spray 480. Waktu pengerjaan per periode: mesin pemotong 17, mesin penghalus 15, mesin bor 25, mesin spray 40. Sedangkan pada downtime per harinya itu ada 60 menit untuk keseluruhan tipe mesin yang digunakan. Untuk setup time-nya hitungannya itu 10 menit semua. Jadi untuk tipe mesin semua itu ada 10. Dan untuk persen defectnya yaitu juga diisi 2 semuanya keseluruhan. Keterangan. Jadi demandnya ini tuh ada 4.830 dibagi 25 sama dengan 194 unit. Jam kerja per periode itu hitungannya menit. Jadi 8 jam kerja itu dikali 60 menit sama dengan 480 menit. Waktu pengerjaan per periode itu sama dengan waktu pengerjaan, jadi sama kayak operasional proses cat. Downtime sendiri itu ada meliputi kayak waktu istirahat 1 jam atau 60 menit tergantung dari pabriknya itu sendiri. Lalu ada, dan itu nanti bakal dibagi jadi 15 menit untuk makan siang, 15 menit untuk sholat, 30 menit untuk santai. Hitungannya seperti isoma.
setup time-nya sendiri yaitu untuk waktu persiapan mesin. Jadi kalau di perusahaan itu atau di pabrik, khususnya untuk semua departemen, sebelum melakukan suatu proses itu ada yang namanya persiapan untuk mesin. Jikalau nanti itu ada suatu kendala seperti kayak trouble mesin seperti itu, jadi untuk menghindari itu semua. Lalu selanjutnya yaitu perhitungan jumlah produk. Nah, di sini adalah hasil perhitungan manual tentang jumlah produk yang dipergunakan. Yang pertama yaitu mesin spray. Mesin spray di sini yang digunakan rumusnya ialah P dikali G dikali I dibagi 1 min P. Dan ini hasilnya ada 170 unit per produk. Jadi demand perharinya itu ada 170 unit per produk di mesin spray. Dan di mesin bor ini yang kedua itu untuk demandnya per hari ada 172 unit per produk. Mesin penghalus demandnya per hari ada 174 unit per produk. Untuk mesin pemotong sendiri demand per harinya yaitu 176 unit per produk. Efisiensi mesin. Nah, berikut ini adalah hasil perhitungan manual tentang jumlah efisiensi mesin yang digunakan. Yang pertama yaitu mesin pemotong. Ya, di sini tuh efisiensinya untuk rumusnya sendiri adalah efisiensi sama dengan 1 min ini adalah setup time ditambah dot time dibagi dengan jam kerja per periode menit itu sendiri. Jadi untuk jumlah mesin yang efisien mesinnya itu pada mesin pemotong ada 85%. Selanjutnya yaitu di mesin penghalusan. Di sini untuk penghitungan manual mesin penghalusan itu jumlah efisien mesinnya 85%. Untuk mesin ketiga yaitu mesin bor. Di sini terhitung untuk jumlah efisiensinya mesin sama ya, 85% juga, dan untuk mesin spraynya juga 85% untuk efisiensinya. Di sini juga ada perhitungan manual tentang jumlah mesin yang digunakan. Nah, ini rumusnya yaitu N sama dengan T dibagi 60, ini maksudnya 60 menit ya, jadi hitungannya dalam 1 jam itu. Terus dikali P dikali I dibagi D dikali sama efisiensi itu tadi. Totalnya untuk mesin pemotong sendiri itu dibutuhkan 17 unit mesin, sedangkan mesin penghalus dibutuhkan 7 unit mesin. Dan mesin bor yaitu dibutuhkan 10 unit mesin, untuk mesin spray dibutuhkan 17 unit mesin. Di sini adalah contoh peta aliran proses pembuatan kursi. Jadi di sini ada, saya klik, selanjutnya. Ini. Jadi untuk yang pertama itu kita ini ada simbol bahan pengambilan bahan baku dari gudang penyimpanan ini menuju ini langsung ke ini inspeksi bahan baku dulu ya. Terus habis itu bahan bakunya itu nanti diproses ke pengukuran. Terus setelah itu pengukuran bahan baku, ini kepotong ya. Terus setelah itu pengiriman bahan baku ke proses pemotongan.
Selanjutnya dari proses pemotongan di sini dipotong, pemotongan bahan baku. Setelah itu langsung pengiriman bahan baku. Ya, mohon maaf ini saya lanjutkan lagi ya. Jadi tadi itu kan udah sampai ke pemotongan bahan baku itu dalam bentuk rangka ya kan. Setelah itu dibawa lagi pengiriman bahan baku ke proses penghalusan dan inspeksi. Nah, selanjutnya yaitu proses penghalusan bahan baku. Setelah itu setelah habis di proses penghalusan itu nanti langsung diinspeksi. Jadi setelah dihalusin itu nanti ada inspeksi lagi, pengecekannya lagi. Nah, habis itu kan dibawa lagi kan ke pengambilan bahan baku untuk yang alasnya itu di gudang penyimpanan si bahan baku itu tadi ya. Terus setelah itu setelah alas ini, bahan baku alas ini tadi diambil, itu nanti bakal ada proses pengukuran di situ. Nah, setelah itu ada pengukuran bahan baku yaitu alasnya tadi. Setelah itu ada pengiriman bahan baku alas ke proses pemotongan. Setelah itu langsung ada pemotongan bahan baku. Ini mohon maaf ya, ini kepotong semuanya. Lalu setelah itu ada pengiriman bahan baku alas ke proses penghalusan dan inspeksi. Jadi setelah dihaluskan itu nanti juga bakal diinspeksi lagi supaya melihat untuk kualitasnya ini sudah sesuai standar atau belum. Setelah itu ada penghalusan bahan baku, jadi untuk alasnya ini tadi. Setelah itu ada inspeksi lagi di bahan baku alas ini tadi. Terus ini ada pengambilan bahan baku yaitu sandaran di gudang penyimpanan. Nah, setelah pengambilan bahan baku sandaran ini itu diinspeksi lagi. Setelah diinspeksi langsung ada pengiriman bahan baku sandaran ini ke proses pengukuran, dan selanjutnya dibawa lagi ke pengukuran bahan baku si sandaran ini tadi. Selanjutnya yaitu pengiriman bahan baku sandaran ke proses pemotongan. Nah, setelah pengiriman bahan baku sandaran ke proses pemotongan, ini nanti ada yang namanya pemotongan bahan baku sandarannya itu sudah masukin prosesnya. Setelah itu dikirim lagi bahan baku sandaran ini tadi itu ke proses penghalusan. Nah, setelah ada proses penghalusan selalu ada inspeksinya sendiri. Nah, setelah diinspeksi ada penghalusan untuk bahan baku sandaran. Ini ada inspeksi lagi bahan baku sandarannya juga. Dan selanjutnya ini sama untuk pengambilan bahan rangka, alas dan sandaran. Terus habis itu ada pengiriman bahan baku, ini terdiri dari rangka, alas, sandaran dan kakinya juga. Nah, setelah itu ya seluruh bagian kursi itu dibawa lagi ke proses pengecatan. Nah, di sini habis itu kita melakukan pengecatan seluruh bagian kursi. Terus untuk proses terakhir itu ada pemindahan kursi ke tempat penyimpanan. Setelah itu dibawa lagi ke penyimpanan kursi di gudang penyimpanan. Jadi ada warehouse-nya sendiri untuk tempat penyimpanan itu sendiri. Nah, untuk analisa peta alunan proses OPC sendiri, dari hasil flow proses chart dapat dianalisa bahwa pada pembuatan kursi aktivitas yang dilakukan adalah pengukuran, pemotongan, penghalusan, pengecatan, dan inspeksi. Proses ini tuh dimulai dari gudang bahan baku hingga produksi disimpan di gudang produk jadi. Jadi dari warehouse itu yang bahan mentahan itu nanti itu dikirim ke ada warehouse sendiri yang sudah khusus untuk produk jadi. Nah, deskripsi dari proses yaitu bahan baku diambil dari gudang bahan baku, mengalami inspeksi, kemudian dibawa ke proses pengukuran untuk mengalami proses pengukuran. Setelah bahan baku diukur, kemudian dibawa ke proses pemotongan untuk dipotong.
Lalu bahan baku dibawa ke proses penghalusan untuk dihaluskan sekaligus diinspeksi. Kenapa harus diinspeksi? Karena kita itu harus mengutamakan yang namanya standarisasi. Jika produk tidak standar, itu nanti akan mengalami yang namanya defect dan tidak akan lolos untuk QC-nya, quality control-nya. Kemudian bahan baku itu nanti dibawa ke proses perakitan, lalu dirakit menjadi sebuah bentuk kursi, dan setelah dirakit kemudian kursi dibawa ke proses pengecatan untuk diwarnai. Nah, setelah itu baru disimpan ke gudang produk jadi sebelum dikirim ke customer. Jadi untuk seluruh aktivitas peta aliran proses diperoleh total waktu 122 menit dan menghasilkan total jarak 69 meter. Ya. Dan ini sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altibayu Pamungkas, NIM 30, kelompok 18. Di sini saya akan menjelaskan modul 5, praktikum perancangan tata letak dan fasilitas modul analisis aliran proses menggunakan FTC, from to chart. Untuk definisi, from to chart adalah suatu teknik konvensional yang umum digunakan untuk perencanaan tata letak pabrik dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. Selanjutnya, untuk melakukan analisa, maka langkah awal yang dilakukan yaitu kita harus membuat data awal, data volume of material handling. Contoh ini kasus trial 1. Di sini kita memiliki 3 produk. Untuk yang produk pertama P1, kita memiliki volume of material handling 70%, volume of handling 20, dan alur proses seperti berikut: A0 sampai A, B, C, D, E, F, dan F0. Untuk yang produk kedua kita sebut P2, volume of material handling per day 50%, volume of handlingnya 30, alur prosesnya dari A, B, C, D, E, F. Selanjutnya untuk produk yang ketiga kita sebut P3, volume of material handlingnya per day kita dapatkan 65, kemudian persen volume of handling 20, alur prosesnya dari B, C, A, D, E, dan F. Untuk yang selanjutnya, data kedua, volume of material handling trial 2. Sama seperti yang trial pertama, di sini kita memiliki 3 produk. Kita sebut P1, P2, dan P3. Untuk volume of material handling P1 kita dapatkan 70%, volume of handling 20, alur proses A0, A, B, C, D, E, F, G, dan GO. Untuk produk yang kedua kita sebut P2, volume of material handlingnya 50%, volume of handling 30, alur prosesnya dari A, B, C, D, E, dan F. Yang terakhir produk P3 dari handling trial 2, volume of material handlingnya kita dapatkan 65 untuk yang P3, persen volume of handlingnya 20, alur prosesnya A, B, C, D, E, dan F. Ini yang kita sebutkan abjad-abjad dari alur proses tersebut memiliki keterangan masing-masing, dimana selanjutnya kita jelaskan tentang keterangan, yaitu untuk yang A0 itu artinya adalah area gudang bahan baku, yang A area inspeksi, abjad B area pengukuran, C area pemotongan, D area penghalusan dan inspeksi, E area perakitan, F
area pengecatan. Dan yang terakhir FO atau F0 area gudang produk jadi. Selanjutnya kita dapatkan data from to chart trial 1 seperti tabel berikut. Ini bagaimana kok bisa mendapatkan nilai 20? Ini antara pertemuan dari from A0 bertemu dengan A. Kita lihat dari sini A0 dan A pada P1 kita dapatkan nilai 20. Kita dapatkan nilai 20. Maka kita taruh di sini pertemuan dari from A0 dan to abjad A kita dapatkan nilai 20. Kemudian yang kedua from A to B kita dapatkan nilai 50. Ini kita lihat dari data volume of material handling trial 1. 50 ini kita dapatkan dari A from A to B, A, B dari P1 produk yang pertama 20, kemudian dari alur proses produk yang kedua 30. Maka di sini kita jumlahkan saja. Semisal di antara tabel berikut ini kita menjumpai dua produk yang sama, maka kita langsung jumlahkan saja. Seperti produk P1, P2 dengan alur proses yang sama, maka kita jumlahkan seperti alur proses A dan B, 20 dan 30 kita jumlahkan. Maka di sini kita ambil 50. Kemudian untuk from B to C sama seperti yang tadi. Ini memiliki tiga produk yang sama pada satu trial. Kita dapatkan volume of handling 20 dari produk P1, produk P2 kita dapatkan 30, untuk yang produk P3 kita dapatkan 20. Kita jumlahkan menjadi 20, 30, 20 menjadi 70. Kita taruh pada from B to C. Untuk yang C dan B kita hanya menjumpai pada alur proses satu produk saja 20, maka kita ambil di sini 20. Untuk yang C sama seperti yang tadi, from C to D kita ambil dari alur proses P1 20, alur proses P2 30, dan yang terakhir P3 20. Sorry, yang untuk P3 tidak ada ya, maka kita ambil 50 saja nilainya. Dan ini D sama seperti yang tadi 70, ini kita dapatkan dari ketiga produk pada alur proses tersebut dari 20, 30 dan 20, 70, karena di sini alur prosesnya sudah memenuhi pada tiga produk tersebut. Untuk yang from E dan F sama seperti yang D, memenuhi tiga produk pada aliran proses, maka kita dapatkan nilai 70 dari volume handling 20, 30 dan 20. Untuk from F dan G kita hanya menjumpai pada alur proses produk satu saja, F dan G, maka kita dapatkan nilai 20. Nah, di sini untuk total yang sebelah kanan kita dapatkan dari tabel berikut A0 from A0 to A20 kita geser ke kanan, dan selanjutnya sama untuk yang B kita geser ke kanan, hasilnya misal umpamanya 50 dan 20 ini kita jumlahkan menjadi 70 dan seterusnya sampai pada F to G kita 20 kita taruh sebelah kanan. Untuk yang total bawah ini kita geser ke bawah dari A0, misal 20 turun ke bawah 20, 50 bertemu 20 kita jumlahkan saja menjadi 70, 70 ini turun ke bawah dan seterusnya hingga from F to G 20. Untuk totalnya 390. Ini kita jumlahkan semua, kita total 390. Untuk yang bawah sama kita jumlahkan juga menjadi
390. Jika hasilnya sama untuk yang sebelah kanan dan yang bawah, maka penilaian tersebut sudah berhasil, sudah benar. Untuk yang selanjutnya, aliran jarak diagonal trial 1 kita dapatkan 340 dari penjumlahan 20, 50, 70, 50, 70, 70 dan 20. Kita jumlahkan semua untuk mendapatkan nilai jarak diagonalnya. Untuk momennya kita dapatkan 350. Untuk yang forward, jarak koefisien yang backward untuk yang jarak diagonal dan momen kita dapatkan 0 karena tidak ada pengisian dalam tabel tersebut. Untuk yang koefisien jarak kedua yang forward sama, tidak ada. Untuk yang backward, jarak diagonalnya 40 dan momennya 20. Di sini kita dapatkan momen 20, kita kalikan koefisien jaraknya 2 menjadi hasil 40 untuk jarak dan diagonalnya. Kemudian jarak koefisien jarak ketiga, jarak dan diagonalnya 20 dan momennya 60. Ini 60, momen 60 ini kita dapatkan dari jarak diagonal 20 dikali koefisien jarak 3, maka kita dapatkan nilai 60. Untuk koefisien jarak 4, 5 dan 6 kita jumpai. Setelah itu kita jumlahkan saja. Untuk momennya kita dapatkan nilai 410, koefisien jarak kita dapatkan 450. Kemudian momen pada backward kita dapatkan 40. Ini presentasi kita dapatkan dari koefisien jarak dibagi dengan momen. 450 kita bagi dengan 410, kita dapatkan presentasi forward 91%. Untuk yang backward, presentasinya kita dapatkan dari momen backward kita bagi dengan koefisien jarak dulu kita bagi dengan momen. Koefisien jaraknya 450, kemudian kita bagi 40, kemudian kita dapatkan hasil presentase sebesar 9%. Maka dapat disimpulkan analisa from to chart trial 1 pada pengolahan data dengan from to chart awal dalam perhitungan volume aliran jarak diagonal trial 1. Pada aliran forward didapatkan nilai momen sebesar 410 dengan presentasi 91%. Aliran backwardnya kita dapatkan 40 dengan presentase 9%. Alur yang perlu diperbaiki ialah A0, A, D, C, F, dan alur A, A0, A, C, B, E, dan F0, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses aliran produknya kurang efisien dan hal itu perlu adanya perubahan pada alur proses produk tersebut pada analisa from to chart trial 1. Untuk selanjutnya from to chart trial 2, di sini kita dapatkan nilai from A0 20, A0 dan A bertemu dengan 20 kita dapatkan dari aliran jarak diagonal dari from to chart trial 2, from to chart trial 2. Nah, ini 20 kita dapatkan dari volume of handling dari produk P1 20, karena di sini A0 bertemu dengan A. Itu selanjutnya yang from A to B kita dapatkan 70. Ini berasal dari ketiga produk P1, P2 dan P3, maka kita dapatkan nilai 70 untuk penjumlahan sama seperti cara from to chart trial 1. Kemudian kita dapatkan nilai sampai dari dengan F, from F to FO kita dapatkan 20. Setelah itu sama seperti yang tadi kita geser ke kanan untuk dijumlahkan, kemudian kita total mendapatkan nilai 390. Untuk yang bawah sama kita total
Kemudian kita mendapatkan nilai 390. Jika nilai total sama, maka perhitungan from to chart trial 2 berhasil. Kemudian selanjutnya untuk aliran jarak diagonal trial 2. Di sini mengapa kok tidak dijumpai breakboardnya kok 0 semua? Ini sengaja dipindahkan ke forward agar presentase pada forward mendapatkan presentase 100%. Ini untuk perbandingan dari aliran jarak diagonal trial 1 dan trial 2. Jadi perbedaannya pada presentase forward tersebut. Untuk koefisien jarak 350 didapatkan dari from to chart trial 2. Sama seperti cara aliran jarak diagonal trial 1. Yang terakhir, analisa from to chart trial 2, trial 2. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, dapat kita simpulkan bahwa untuk nilai total momen sebesar 350 dengan presentase sebesar 100% dan aliran backward didapatkan nilai total momen 0 dengan presentase juga 0. Alur yang sudah diperbaiki ialah A0, A, D, C, F, F0 menjadi A0, A, C, D, F, dan F0, dan alur A0, A, C, B, E, FO menjadi A0, A, B, C, E, dan FO, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses aliran produknya sudah efisien dan hal itu tidak perlu adanya perubahan pada alur proses produk tersebut. Sekian presentase saya ya untuk menjelaskan modul 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debri Yusufa, NIM 31 dari kelompok 18. Di sini saya akan menjelaskan modul 6, yaitu perencanaan sistem material handling pada pembuatan kursi. Kita akan membahas tentang tata letak fasilitas, perhitungan jarak material handling, activity relationship from to chart, activity relationship diagram, dan sistem aliran material. Adapun langkah awal yang dilakukan yaitu menentukan sistem material, sistem aliran material. Apa itu sistem aliran material? Menurut Susetio 2020, perancangan fasilitas yaitu meliputi perancangan sistem fasilitas, tata letak pabrik, dan sistem penanganan material atau pemindahan bahan. Di antara ketiga aktivitas, perencanaan fasilitas di atas mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sehingga dalam proses perancangan perlu dilakukan secara integral. Langkah selanjutnya yaitu material handling. Menurut Kumar 2020, material handling adalah satu aktivitas di mana banyak perbaikan dapat dicapai, menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Tujuan yang ideal adalah benar-benar menghilangkan aktivitas material handling. Material handling dibagi menjadi 8, yaitu berarti menyediakan jumlah material dalam kondisi pada tepat, waktu yang tepat, posisi, urutan yang tepat, dan harga yang tepat dengan menggunakan metode yang tepat. Langkah selanjutnya yaitu activity relationship chart atau disingkatnya ARC, yaitu digunakan untuk mendapatkan hubungan dari aktivitas-aktivitas tertentu sehingga dapat ditentukan aktivitas yang harus berdekatan dan aktivitas yang harus berjauhan dalam suatu perancangan tata letak fasilitas.
Di sini tabel kode alasannya. Kode alasan pertama yaitu mengurangi jarak jangkauan transportasi. Kode alasan 2 yaitu terkaitan urutan proses kerja. Kode alasan ketiga yaitu menghindari kontaminasi polusi udara secara langsung. Kode keempat yaitu mengurangi ruang area yang berlebihan. Kode kelima yaitu kebutuhan ruang area yang lebih luas. Kode keenam menghindari kecacatan terjadi. Kode ketujuh tidak berkaitan urutan proses kerja. Langkah selanjutnya yaitu Activity Relationship Diagram atau disebut ARD. Activity Relationship Diagram membuat visualisasi yang lebih jelas terkait aliran material dan derajat hubungan aktivitas antar stasiun kerja. Pada ARD, derajat kedekatan antar fasilitas dinyatakan dengan kode huruf, garis, dan warna. Di sini tabel derajat kedekatannya yaitu ada nilai, kedekatan, kode garis, dan warna. Kalau nilai ini berhubungan dengan huruf ya, ada yang A, E, I, O, U, X. Kalau A itu kedekatannya hubungan mutlak diperlukan, kode garisnya 4, warnanya merah. Kalau nilai E hubungan sangat penting, kode garisnya 3, berwarna kuning. Kalau nilainya I hubungannya penting, kode garisnya 2, warnanya hijau. Kalau nilainya O hubungannya biasa atau umum, kode garisnya cuma 1, yaitu biru, warnanya biru. Nilai U hubungan kode kedekatannya hubungan tidak penting, kode garisnya tidak ada, maka warna yang diperlukan adalah putih. Nilai X hubungannya tidak diinginkan, kode garisnya zigzag, warnanya coklat. Langkah selanjutnya yaitu Area Location Diagram atau AAD. Menurut Ramadhani 2020, pada perhitungan AAD dihasilkan gambaran tata letak berdasarkan hasil dari perhitungan ARD yang digambarkan sesuai dengan ukuran tata letak awal. Area Allocation Diagram atau AAD ini merupakan kelanjutan dari ARD, di mana dalam ARD diketahui kesimpulan dari tingkat kepentingan antara aktivitas. Maka dengan demikian berarti bahwa ada sebagian aktivitas harus dekat dengan aktivitas yang lainnya dan juga sebaliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antar aktivitas mempengaruhi tingkat kedekatan antar tata letak aktivitas tersebut. Di sini diagram keterkaitan aktivitas antar ruangan. Penyimpanan pada alur prosesnya dari penyimpanan bahan baku ke inspeksi itu adalah A, dan dimana hubungannya itu sangat mutlak. Kalau inspeksi bersama ukuran kedekatannya itu U, yaitu hubungan tidak diinginkan, dan selanjutnya seperti itu. Langkah selanjutnya diagram keterkaitan kedekatan ruangan. Di sini ada layout diagram ruangan. Keterangan di sampingnya ada keterangan A0 yaitu area gudang bahan baku, A yaitu area inspeksi,
B. Area pengukuran. C. Area pemotongan. D. Area penghalusan dan inspeksi. E. Area perakitan. F. adalah area pengecatan. Dan F0 area gudang bahan baku. Kalau dari layout tersebut itu A0 itu garisnya itu 4, kalau A garisnya itu 2, kalau B garisnya 4, dan seterusnya kayak gitu. Jadi ada yang garisnya zigzag, yaitu misalnya A ke F0 atau A ke F0 juga, AO ke F0, A ke F0, seperti itu. Angka selanjutnya yaitu block plan. Pada gambar block plan ini menggambarkan kenapa area gudang bahan baku berdekatan dengan area inspeksi dan kenapa area inspeksi berdekatan dengan pengukuran, seperti itu. Itu alasannya kenapa dibuat block plan tersebut. Selesai. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Saya akan menjelaskan maket hasil dari praktikum tata letak pabrik. Mulai dari depan, ini adalah pintu masuk. Kemudian di sini ada area post security. Di sebelah post security ada tempat parkir untuk karyawan. Kemudian di area ini adalah kantor. Semua administrasi berpusat di sini. Kemudian di sini area untuk kendaraan logistik. Yang pertama yaitu area dengan kode A0, yaitu gudang bahan baku. Di sini terjadi proses penurunan bahan baku dari truk atau kendaraan logistik menggunakan forklift untuk dimasukkan ke dalam gudang bahan baku. Setelah departemen gudang atau lokasi gudang bahan baku, ada lokasi kedua yaitu berkode A. Di sini terdapat inspeksi. Kualitas kayu akan dicek di sini. Kemudian setelah selesai pengecekan, kayu yang sudah dicek berpindah ke ruangan selanjutnya, yaitu di sini terjadi pengukuran. Kemudian setelah selesai pengukuran, kayu yang telah diukur masuk ke ruangan untuk proses pemotongan. Nah, ini proses pemotongan. Terdapat mesin potong kayu yaitu meter saw. Kemudian setelah proses pemotongan masuk ke proses penghalusan. Proses penghalusan berada di sebelah proses pemotongan. Setelah itu kayu yang sudah dipotong sesuai ukuran dan sudah selesai dalam tahap penghalusan akan dimasukkan ke dalam proses perakitan. Di sini proses perakitan, ini adalah bahan kayu yang sudah dipotong sesuai ukuran yang sudah direncanakan. Kemudian dirakit di sini menggunakan bor untuk proses perakitannya. Kemudian setelah kursi ini jadi, dari proses perakitan dibawa menggunakan hand pallet ke proses pengecatan. Ini tempat kursi yang sudah jadi menunggu untuk proses pengecatan. Di sini terdapat mesin spray. Nah, setelah proses pengecatan, kursi-kursi tersebut dibawa ke gudang barang jadi.
Untuk ruangan proses pengecatan dan gudang barang jadi, ruangannya agak terpisah jarak sedikit agar sisa-sisa pengecatan ini tidak mempengaruhi kualitas barang yang sudah jadi. Setelah itu, ini merupakan tempat gudang barang jadi atau finish good. Di sini terdapat truk yang sedang menunggu untuk dimuat kursi-kursi yang sudah jadi yang akan dikirim. Ini tempat untuk loading dock. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.